siapkan dulu siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Diri Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku
Kiki Adriansyah, Muhammad Cekeli, Muhammad Satria Ramadhani, Muhammad Aditya Febriansa, Maisi Zahratus, Putri Ika Chandra, Rizka Nur Aini, Siti Fatimah Azhara. Berarti semuanya masuk ya? Ya. Hari ini alhamdulillah semuanya masuk minggu. Selanjutnya kita mulai materi bahasa Indonesia. Silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Pakai dan buku tulisnya silakan dipersiapkan. Ya. Kita buka materi yang pertama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Silakan dilihat di buku paket masing-masing. Ya, hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Sudah dibuka semuanya bukunya? Ya. Teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat di buku paket itu ada gambar yang mana itu adalah contoh teks laporan hasil observasi. Coba dibuka halaman berikutnya, halaman 2. Di situ ada pengertian dan contoh teks laporan hasil observasi. Sebelum kalian membaca pengertian itu, coba kalian ada yang pernah mendengar sih apa itu namanya teks laporan hasil observasi? Ya, Rizka, Teks menjelaskan suatu peristiwa tanpa ditambahkan kata-kata dan tulis. Iya, betul. Ada yang lain? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Aleza? Berisi informasi hasil pengamatan, namun tidak mengandung prasangka atau dugaan. Iya, betul sekali. Yaitu pengamatan yang dimana hasil pengamatan itu kalian tulis tanpa ada tambahan pendapat kalian. Paham ya? Iya. Contoh seperti ini. Kalian mengamati suatu objek. Kemudian objek tersebut kalian amati mulai dari bentuknya, mulai dari sekitarnya itu bagaimana. Nah, itu nanti setelah kamu amati, itu akan kamu tulis hasil dari observasi tersebut. Coba dibaca pengertian dari teks laporan hasil observasi yang ada di paket. Sudah ketemu? Ya, ini mengenal teks laporan hasil observasi. Itu ada contoh penumpang bus kota. Coba dilihat penumpang bus kota. Ya. Itu ada contoh teks yang mana kalian nanti membaca teks yang berjudul penumpang bus kota. Akan tetapi hari ini Bulia tidak langsung ke paket. Bulia akan menunjukkan satu gambar yang mana gambar tersebut nanti kalian amati. Ya. Coba kita lihat gambar apa itu. Ya. Bulia punya gambar. Ada yang pernah lihat gambar apa ini? Ada yang pernah tahu? Ini di lingkungan sekitar kalian ada satu wisata yang mana wisata ini baru ditemukan. Ada yang tahu? Ya, Eca? Wisata Sumber Beji. Wisata Sumber Beji. Wisata apa itu, Eca? Candi Pemandian. Oh iya, pemandian. Nah, ini di kecamatan kita baru ditemukan suatu candi yang namanya Petirtaan Sumber Beji.
permukaan tersebut itu adalah sumber air yang mana pada waktu zaman Majapahit itu digunakan untuk pemandian para putri raja. Itu ditemukan oleh siapa? Ada yang tahu? Warga sekitar. Warga sekitar. Iya, betul. Ini ditemukan oleh warga sekitar pada saat pengerjaan pembersihan sawah. Karena ini lokasinya di tengah sawah. Jadi pada waktu itu ini masih sama belukar. Di sebelahnya sawah itu ada banyak sekali pepohonan rimbun, yang mana pepohonan rimbun ini di bawahnya ini ada gundukan. Gundukan inilah yang ditemukan oleh warga. Ternyata itu adalah sumber mata air. Setelah masyarakat itu gotong royong membersihkan, ternyata di situ ada suatu penemuan, yaitu candi yang diteruskan. Nah, penemuan awal itu loh kemudian dilaporkan kepada pemerintah desa. Sekarang coba kalian lihat, di situ ada gambarnya. Kalian amati betul gambar tersebut. Kemudian kamu observasi, kamu tulis apa yang kamu amati di gambar tersebut. Apa saja yang kamu lihat? Mulai dari gambar 1, ini ada gambar penemuan burung Garuda di petirtaan tersebut. Kemudian ada lagi banyak sekali batu-batu yang pada waktu zaman dahulu itu dibuat untuk petirtaan tersebut. Karena apa? Di petirtaan ini banyak sekali batu batanya yang sudah susah, sehingga oleh Balai Pelestarian Budaya itu dijadikan satu, ditumpuk di pinggirnya pohon yang rimbun tadi. Nah, ini mata air ini tidak berhenti atau tidak habis, sehingga ketika penemuan ini ditemukan kemudian digali, air ini terus mengalir. Kemudian setelah air ini otomatis terus membentang supaya ekskavasinya itu lancar. Akhirnya oleh pemerintah desa itu diambil melalui diesel supaya airnya itu tidak mengganggu proses ekskavasi. Bisa dilihat, nah itu ada selangnya, itu pembuangan airnya karena terus mengalir. Kalau tidak dibuang, itu airnya akan menggenang sampai tinggi. Nah, sampai tinggi kemudian tidak bisa digali. Sehingga disepakatilah oleh pemerintah desa untuk menggali dengan cara menyedot air yang ada di kolam tersebut. Ini penampakannya itu ada, bisa saya perbesar lagi. Nah, ini ada sumber mata airnya. Ya, saya bisa lihat ya ini ya. Nah, ini loh. Ini adalah air yang mengalir di petirtaan tersebut. Setelah itu, setelah diekskavasi banyak sekali, lah itu ada ini. Ternyata ada patung Garudanya di sini. Ini sekarang sudah diamankan di Museum Pelestarian Budaya BB3 Mojokerto. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kecamatan kita mempunyai situs wisata yang banyak. Sudah paham dari sini? Sudah bisa membayangkan dari gambar tersebut? Bisa? Sekarang coba kalian tulis
di lembar kertas nama, kemudian nomor absen, kemudian kamu tulis teks laporan hasil observasi kalian tentang petirtaan sumber beji. Kamu tulis judulnya petirtaan sumber beji. Di lampiran saja, karena nanti tugas itu akan kalian nilai oleh teman kalian. Dinilai hasil dari teks laporan itu oleh teman kamu. Ditulis namanya ya, di pojok atas tulis nama kalian. Kuliah akan memberi waktu kalian selama 30 menit untuk membuat laporan tersebut. Tulis langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah membuat laporan hasil observasi. Bisa dilihat di teks atau di buku paket langkah-langkahnya atau di LKS. Bisa kamu lihat langkah-langkahnya seperti apa. Tempatnya di Desa Kesamben, Dusun Sumberbeji. Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Ya, itu wisata kita sendiri, wisata yang ada di sekitar kita. Supaya kalian tahu, oh di kecamatan kita sendiri itu loh ada wisata yang perlu kalian ketahui. Silakan bisa ditulis apa yang kalian lihat di gambar tersebut. Mungkin bisa saya berikan slide-nya ya. Ini gambar kedua, penampakannya. Sambil membayangkan ya, harus dilihat
dilihat secara detail, tidak boleh ditambahi pendapat ya. Ingat tuh ya, teks laporan hasil observasi itu tidak boleh ada pendapat. Jadi kamu harus fokus kepada gambar tersebut, kemudian kamu amati secara detail, secara teliti apa yang ada di gambar tersebut. Harus berhati-hati dalam tata bahasa. Ejaan huruf besar harus diperhatikan. Nanti akan dinilai temanmu untuk paragraf yang betul itu seperti apa. Dalam penulisan tidak boleh ada yang disingkat sesuai dengan individu. Kalau minta ganti slide, bilang ya, biar nanti saya bilang.
bisa dilihat struktur teksnya yang ada di LKS, itu ada strukturnya, urutan dalam penulisannya. Oke, bisa sambil baca. Ingat yang kemarin sudah Buya sampaikan, dalam penulisan
Bagaimana menulis paragraf itu? Nah, itu ada di nanti dinilai temanmu. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bagaimana cara menulis paragraf.
luar. Cukup itu saja. Adik berapa paragraf? Ya mati lagi, biar kalian kosakatanya lebih banyak. Sesuai dengan apa yang ada di gambar saja. Adakah di situ orang jualan? Ya, sesuai dengan gambar itu saja. Kalau kamu menambahi dengan apa tadi orang jualan, kalau tidak ada di objek tersebut, berarti sama dengan itu mendapat kamu. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu fokus di apa yang kamu amati di sebuah. Nah, gambar itu menunjukkan bagaimana adakah penjualnya? Tidak ada, berarti tidak harus ditulis. Yang ada di objek saja. Oke. Fokus di objek gambar tersebut. Tidak perlu ditambah-tambahi dengan bahasa-bahasa yang di luar objek. Karena teks laporan hasil observasi itu bersifatnya nyata, bukan fiksi. Kalau fiksi itu seperti apa? Khayalan. Iya, sampai berkhayal. Yang belum tentu itu nyata. Nah, kalau teks laporan hasil observasi itu nyata, ada objeknya yang bisa dilihat dan bisa diraba. Nah, itu loh intinya itu. Melalui panca indera bisa dilihat, diraba, dirasakan. Itu objek yang orisinil atau yang asli, tidak secara fiksi atau secara nyata. Bagaimana? 5 menit lagi. Ada yang ngantuk kan? Ya. Nanti setelah ini kita SPP. Oke, untuk supaya menyemangati kalian, supaya tidak ngantuk. Yuk, 5 menit lagi. Sudah. Iya, sebentar 5 menit lagi sambil tunggu teman kalian yang belum selesai. Setelah itu kita presentasi.
selesai? Sudah. Nanti yang menilai teman, ya. Hanya Buya menyampaikan apa yang nanti akan nilai dari hasil pekerjaan teman kalian. Sudah selesai? Oke, silakan diangkat hasil tugas kalian. Diangkat pakai tangan dua. Oke. Oke. Selesai semuanya, taruh di meja. Sebelum dinilai, kita tepuk semangat dulu supaya tidak kan? Oke, nanti diikuti. Tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk semangat, semangat, coba ditukar dengan teman sebangku kalian. Sudah ditukar, Messi? Silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Sudah. Sekarang kamu lihat tugas dari teman kamu. Kamu tulis dulu nama penilai kamu. Kamu nilai di bawahnya nama kamu dulu. Nama penilai. Siapa nama kamu yang menilai? Itu namanya umpan balik teman. Kamu amati tugas teman kamu, kamu baca, kemudian kamu nilai apakah penulisannya itu sudah betul. Yang pertama. Yang kedua, ide yang ditulis atau objek yang ditulis apakah sudah sesuai dengan objek gambar yang ada di layar yang disampaikan Bapak Ibu guru, ya. Yang ketiga, penilaian kamu yaitu bagaimana menulisnya atau tata bahasanya, EYD-nya. Paham ya? Jadi ada 3 aspek penilaian. Apa tadi yang pertama? Apa tadi? Penulisan objek. Yang kedua, kesesuaian objek. Yang ketiga, ejaan atau EYD-nya. Paham ya? Sekarang silakan ditulis di bawah pekerjaan teman dulu. Silakan dinilai. Dibaca dulu hasil pekerjaan teman kamu. Memakai bahasa yang sesuai dengan bahasa baku. Kemudian objeknya juga sesuai dengan apa yang ada di gambar. Ditulis secara runtut. Nah, seperti itu cara penilaian kamu terhadap temanmu.
gambar, tulisan dari temanmu. Terus penulisannya sudah sesuaikah dengan kata bahasa atau kata baku? Ya, kalau tidak sesuai kamu tulis saja tidak sesuai, tapi dengan bahasa yang sopan, ya. Kalau memang itu hasil dari teman kamu itu kurang sesuai, kamu tulis kurang sesuai, tapi dengan bahasa yang sopan, ya. Jangan sampai itu menyakiti hati teman-teman. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, belum. Masih ada yang belum? Karena memang menilai itu butuh waktu untuk mengamati hasil tugas dari teman. Tidak asal-asalan dalam menilai hasil kerja teman. Nah, aspek nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau ini kan pengejaan IYD, berarti itu penilaian ke 3. Terus yang pertama sesuaikan dengan gambar. Bacaannya lah, itu kamu tulis di situ. Jadi 3 aspek penilaian itu kamu tulis, ya. Sesuai, tidak sesuai, itu kamu tulis, ya. Itu aspek nilai berapa itu? 1, 2, 3 semuanya. Berarti meliputi 3 aspek. Oke, ya bisa. Sudah kan? Yang laki-laki sudah selesai? Sudah. Sudah. Apakah itu 3 aspek? Yang tadi itu loh, 3 pertanyaan tadi itu loh, apakah meliputi 3 aspek tersebut? Ini penilaian yang sudah. Loh, ayo dinilai. Kenapa? Mesti lah. Disiapkan siapa yang sudah siap maju teman untuk presentasi. Oke, 2 menit lagi. Lanjut presentasi. Pakai jawaban kamu sendiri. Maksudnya itu yang kamu nilai ya itu yang kamu baca. Paham ya? Sudah?
Tugas temanku yaitu yang menilai. Tiga, dua, satu, selesai. Silakan diangkat hasil penilaian kalian. Sudah, oke, sudah semuanya. Silakan diturunkan lagi. Sekarang saya minta satu putri. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil dari tulisan temanmu dan menilainya sekalian? Rizka, oke, silakan maju. Beri aplaus untuk Rizka. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca. Iya, silakan. Penyertaan sumber baji. Sumber baji adalah wisata yang pertama kali ditemukan di Desa Samben, Desa Sumber Baji, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Semua warga kaget melihat wisata yang ada di bawah tanah dan semua warga menggali tanah yang sangat dalam dan ditemukan sumber air. Tapi tanah yang digali lebih dalam, air terus-menerus mengalir. Dapat ada gambar burung garuda. Banyak pepohonan yang tumbuh dikelilingi banyak batu bara dan sumber mata air terus mengalir. Semua warga memutuskan untuk membuang air yang mengalir. Ya, sudah. Terus penilaian kamu? Banyak pengejaan atau EYD yang sangat disingkat dan teks yang ditulis terdapat kata tambahan yang tidak termasuk teks hasil observasi. Oke, itu penilaian dari Rizka Nuraini terhadap penilaian dari siapa ini punyanya? Aziza Aulia Nur Rahma. Iya. Oke, beri aplaus untuk Rizka dan penilaian dari Aziza. Oke, bisa dipahami ya, ini tadi contoh dari penulisannya dan penilaian. Sekarang yang dari laki-laki, silakan Evan. Apakah sama dengan dari kelompok putri tadi? Oke, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Iya, silakan. Petirtaan Sumber Beji. Di suatu hari masyarakat dusun Sumber Beji melakukan kegiatan kerja bakti. Ada salah satu warga menemukan bongkahan batu bata. Setelah itu warga dusun Sumber Beji menggali sampai mendapatkan banyak benda-benda kuno yang berasal dari kerajaan-kerajaan. Di situ ada sumber yang memancurkan air dan di air itu tidak habis-habis sampai sekarang. Dan tidak itu saja, terdapat patung-patung, contohnya patung Garuda, dan terdapat batu bata yang berasal dari zaman dahulu. Batu bata itu memiliki bentuk yang besar dan semua ilmuwan itu sudah dibawa ke museum. Penilaiannya? Sesuai dengan objek yang diamati dan hasilnya baik. Oh iya, beri aplaus untuk Muhammad Satria Ramadhani. Ya, itu anaknya dia. Terima kasih untuk Evan sudah membuat penilaian teks laporan hasil observasi dari temanmu Satria. Oke. Selanjutnya, nanti setelah kalian menilai itu, kemudian dikumpulkan, nanti akan saya nilai. Jadi secara pribadi nanti kuliah akan menilai teks laporan hasil observasi tersebut. Namun sebelum itu kita refleksikan dulu ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari teks laporan hasil observasi ini? Apa yang kalian dapatkan? Wawasan? Ya. Wawasan seperti apa? Mengenal lebih jauh teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lebih paham
bagaimana sih cara mengamati suatu objek. Tidak hanya objek digambar, sampai bisa melihat di sekitar kalian. Halo? Bisa fokus semuanya? Bisa. Oke. Sampai bisa lihat di sekitar kalian. Untuk tugas berikutnya di rumah, kamu cari tempat yang kamu anggap itu tempat yang apa ya? Bersejarah, atau tempat yang itu istilahnya itu seperti tempat umum yang banyak didatangi orang di sekitar kalian. Ya, kamu amati tempat tersebut. Contoh kemarin di kelas lain itu ada yang membuat teks laporan hasil observasi itu tentang tempat wisata yang ada di Desa Jagung, Kecamatan Ngoro. Itu ada tempat seperti miniatur candi di Dusun Kepek. Juga ada lagi di Dusun Kepek di Desa Rejoagung itu ada suatu lingkungan yang mana itu namanya kampung modernisasi. Kampung modernisasi apa sih? Kampung yang dimana dalam satu lingkup kampung itu ada 4 agama, ada 4 tempat ibadah yang saling berdampingan. Nah, itu kamu amati seperti itu, diamati. Oh, di situ ada contohnya, ada masjidnya, ada gerejanya, ada puranya, dan juga ada kelentengnya. Itu ada di kecamatan kita. Nah, tugas kalian mencari apa yang sekiranya itu kamu anggap itu tempat bersejarah lah di sekitar kamu. Ya, kamu observasi, kamu tulis dalam bentuk teks laporan seperti itu tadi. Paham ya? Ya, coba adakah di sekitar kalian yang tempat bersejarah? Ada? Seperti contohnya ada makam atau ada tempat-tempat yang sekiranya itu bagus? Ada? Makam. Iya, di daerah mana? Banyuwarang. Oh iya, Banyuwarang itu ada tempat bersejarah, yaitu makamnya Mbak Wali siapa gitu ya. Nah, itu banyak diziarahi oleh orang. Ya. Nah, itu bisa dibuat teks laporan hasil observasi. Kalian bisa melihat langsung di sana ada apa saja. Kemudian kamu bisa tanya ke juru kuncinya. Biasanya kan ada juru kuncinya, itu berdiri tahun berapa, di situ itu siapa saja yang dimakamkan, dan seperti itu loh. Oke, pokoknya harus ada tempat yang sekiranya itu bersejarah di sekitar kalian. Minimal itu di satu kecamatan lah, satu kecamatan Ngoro. Nanti kalian buat secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 anak. Bagaimana ditentukan sekarang apa tidak? Ya, boleh. Oleh karena itu saya tentukan saja. Ini yang laki-lakinya ada yang 2, ada yang 3 ini berarti ya. Oke. Yang laki-laki ini kelompok 1, Iki dan Belen. Kelompok 2 Satria dengan Evan. Kelompok 3 Evan, Adit sama Vivi. Yang perempuan 2-2 ya. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, pas 1-2. Oke. Nanti kalian bisa bekerja sama. Satu kelompok tersebut kamu cari tempat wisata yang bagus yang ada di Kecamatan Ngoro untuk dibuat teks laporan hasil observasi. Kamu buat video yang mana mulai dari masuk itu kamu video, kemudian kamu buat tubing, kamu isi gambar tersebut,
video tersebut, kemudian nanti kamu buat profil sekolah depannya. Kelompok berapa, kemudian itu tugas bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Judulnya wisata apa kamu tulis, paham ya? Oke, itu tugas untuk minggu depan. Nanti dikumpulkan dalam bentuk video. Sekarang supaya kalian tidak sepaneng, kita ice breaking dulu. Ayo, kita berdiri. Nanti buat barisan laki-laki dan perempuan. Ya, silakan. Di tengah-tengah sini. Silakan maju. Yang perempuan silakan maju. Ya. Baris dulu. Yang laki-laki yang diluruskan. Oke, nanti ketika Bulia akan membuat permainan yang mana kalau nanti Bulia mengatakan sebenarnya, berarti itu kalian lakukan sesuai dengan perintah sebenarnya. Tapi kalau Bulia mengucapkan sebaliknya, berarti kalian harus mengerjakan perintah Bulia tapi yang sebaliknya. Paham ya? Coba kita buat contoh dulu. Oke? Contoh Bulia memerintahkan sebenarnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Paham ya? Sekarang sebaliknya. Mundur. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Paham? Are you ready? Are you ready? Yes. Okay. Ulang lagi. Are you ready? Oke, kita bermain bersama-sama. Pegang pundak temannya. Sebenarnya. Maju. Kanan. Kiri. Yang tidak ikut lompat nanti maju sendiri. Ayo. Sebaliknya. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kanan. Sebenarnya. Ingat sebenarnya. Maju. Mundur. Siapa yang tidak lompat, nanti akan saya lompatkan sendiri. Maju. Kanan. Kiri. Sebaliknya. Maju. Kanan. Kiri. Oke, beri tepuk tangan. Masih ngantuk kan? Udah bisa ya? Selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi hari ini, sekarang kita akan merefleksikan kegiatan hari ini, yaitu apa yang kita dapatkan dari materi hari ini. Coba dari laki-laki, kira-kira kesulitan apa yang kalian dapat ketika melakukan atau membuat teks laporan hasil observasi?
apa? Kesulitan kalian. Coba Evan. Ya. Kesulitan apa? Saat mengamati Ya, bagaimana? Kesulitannya seperti apa? Kurang fokus. kurang fokus dan saat menulis ejaan. Oh, gitu. Berarti ketika dalam menulis teks laporan hasil observasi banyak sekali mungkin kalian dalam penulisannya kurang ya. Tadi dari pengamatan Evan seperti itu ya. Kemudian objeknya itu kurang fokus. Berarti dari teman kalian tadi itu kurang bisa memperhatikan gambar. Gambar apa yang ada di layar itu, kamu kurang fokus mengamatinya, sehingga teks yang dibuat itu kurang mengena atau kurang fokus. Ada lagi kesulitan yang lain selain yang disampaikan oleh Evan? Ya. Aziza, mungkin kesulitan? Tidak. Maisin? Tidak. Atau Helen? Tidak ada. Berarti mungkin hanya salah satu dari teman kalian mungkin yang kesulitan dalam hal untuk fokus di suatu objek. Itu juga perlu ya. Jadi nanti ketika kalian menuliskan teks laporan berikutnya yang akan kamu buat dalam bentuk video, kamu harus fokuskan kepada gambar objek tersebut. Objeknya nyata loh ya. Kalau yang seperti ini kan hanya gambar yang dia tayangkan. Tapi kalau di tugas kalian yang berikutnya itu bersifat nyata, gambarkan asli bentuknya. Kalau video, kamu harus terjun ke tempat lokasi itu. Paham ya? Setelah itu kita akan dari hasil tugas kalian. Oh iya, tadi belum kuliah kumpulkan. Silakan dikumpulkan, minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkan, atau dari laki-laki jadikan satu, perempuan jadikan satu untuk hasil tugas kalian. Nanti akan kuliah nilai sesuai dengan penilaian secara tertulis. Ya. Terima kasih yang dari laki-laki. Setelah kuliah amati ya, ini tugas-tugas dari kalian. Nanti akan saya nilai sesuai dengan apa yang kalian tulis. Oke. Jadi contoh ini ada penulisan yang kurang sesuai dengan EJD, yang mana banyak sekali kata yang disingkat. Tahu yang disingkat? Contoh, ada kata yang, kata hubung yang itu disingkat dengan YG. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di awal paragraf, contoh ini di awal paragraf penulisannya itu harus menjorok. Nah, itu sudah Bulia sampaikan berkali-kali, kalau membuat paragraf awal penulisannya harus menjorok. Nah, itu tolong diperhatikan dalam penulisannya. Kemudian, nah ini juga ada lagi. Selain banyak yang disingkat
lihat ini ada penulisannya itu secara rawata, tidak ada paragrafnya. Jadi ditulis secara keseluruhan tanpa ada paragraf. Padahal ketika kamu menuliskan suatu teks itu harus ada paragrafnya. Ya, sudah? Oke. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah dan berdoa pula. Oke. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang dipimpin berdoa untuk pulang. Siapa yang memimpin tadi sudah laki-laki, sekarang yang memimpin dari perempuan. Silakan dipimpin. Oh ya, siapa? Oke, ya silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum.